tentang jangan asem. Yang sudah agak lama sekali tidak datang mampir ke rumah adalah Mas Dr. Prasojo Legowo bersama Mbak Yu. Kangen juga saya. Maka hari Minggu kemarin saya minta Mr. Regen menyopiri Jeep butut saya ke selatan, ke rumah Dr. Cemerlang idola saya itu. Karena saya seorang bachelor, saya tidak merasa berkewajiban untuk membawa oleh-oleh buat mereka. Salah-salah malah jadi bulan-bulanan ejekan. Mereka meskipun orang-orang yang maha sederhana dan bukan bangsanya snob atau suka sok, cita rasanya sangatlah canggih bila memang mereka perlukan. Kalau situasi dan kondisi menghendaki, Mas dan Mbak Yu Prasojo bisa saja tampil bagaikan Ronald Reagan dan Nancy Reagan waktu menerima tamu pada resepsi kepresidenan di White House. Seperti pada waktu Mas Prasojo menerima award berupa medali di salah satu universitas di luar negeri itu. Wah, Mas Prasojo memakai tuxedo aftershave, pantalon dan jas hitam putih. Kelihatan sangatlah ganteng dan anggunnya seperti Gregory Peck pada waktu masih muda. Mbak Yu juga tidak kurang anggun, memakai kebaya brokat biru tua dengan kain batik serta selendang yang serasi sekali. Tentu saya cuma melihat semua itu di album mereka. Waktu saya nyatakan kekaguman saya, tanpa malu-malu dan polos sekali Mas Prasojo mengatakan bahwa tuxedo itu cuma tuxedo sewaan yang gampang sekali disewa di sembarang tempat di luar negeri. Ah, Mas Prasojo yang Prasojo, kok lain betul dengan tokoh lain yang saya kagumi juga. Profesor, doktor, dan sebagainya, lemah ombo, dan seterusnya itu. Di kamar pakaiannya, konon menurut cerita beliau sendiri, ada 4 macam tuxedo, hitam, putih, merah, dan biru tergantung. Wah, pikir saya, kapan saja beliau memakai tuxedo itu ya? Dan perkara membuat pesta, juga kalau memang situasi dan kondisi menghendaki, Mas dan Mbak Yu Prasojo bisa canggih sekali. Waktu pesta perkawinan anak mereka itu misalnya, mereka sulap pendopo Hotel Ambarukmo sebagai pendopo yang anggun dengan sajian makanan yang tidak kurang canggihnya. Pesta itu tidaklah mewah, namun orang sampai berhari-hari berdecak kagum, ngerasani cita rasa mereka yang ngetop itu. Waktu Jeep butut saya masuk halaman, saya lihat mereka sedang asik di kebun. Mas Prasojo kelihatan sedang asik membenahi pagar. Mbak Yu sedang asik ramban, memetik-metik sayuran dan memetik terong. Mas Prasojo cuma memakai celana pendek kembang-kembang, mungkin oleh-oleh orang yang datang dari Kute. Sedang di bagian atas menggeligo alias berOT-OT tanpa baju. Keringatnya berlelehan. Tetapi harus saya akui, meskipun usianya sudah termasuk larut senja, Mas Prasojo kelihatan gagah juga. Mbak Yu juga masih berpakaian daster yang sudah lusuh. Rambutnya yang memutih di pinggirnya itu kelihatan tidak merusak mukanya yang manis. Harus diakui bahwa Mbak Yu masih kelihatan charming. Wela Bu, ada profesor dari Utawa mengejawantah. Pantesan celeret gembel, celeret tahun, entah celeret apalagi berkeliaran sepanjang pagi. Mbok kalau mau pilih perlambang itu yang hebat begitu, kenapa sih? Ini segala macam celeret gombel disebut. Aku kangen Mas, sudah lama nggak ketemu. Kami duduk dan saya dipersilahkan duduk. Kami masuk dan saya dipersilahkan duduk di teras. Biar Isis kena sapuan semilirnya angin, kata mereka. Waktu mereka keluar lagi dari kamar, mereka sudah kelihatan mandi, ganti baju yang bersih, namun tetap sederhana. Mbak Yu membuka percakapan dengan undangan yang klasik. Makan di sini ya. Aku baru habis ramban terong, kacang panjang, dan sedikit dedaunan. Nanti tak masakkan sayur asem, tak bakarin pete, tak sambelin yang pedes dengan terasi juana, tak gorengin ikan mujair. Mau nggak? Wah, sedep. Saya sudah ngiler ini Mbak Yu. Halah rupamu geng-geng. Wong doyananmu nasi goreng masih 10, pakai kekian atau soto Pak Soleh kok bisanya bilang sayur asem Mbak Yumu sedap. Munafik ah kamu.
Loh, sumpah Mas, sayur asem di sini top deh. Beberapa kali saya makan sayur asem Mbak Yu, rasanya nggak sedep. Sedep melulu. Nah, sekarang kamu ngenyek Mbak Yumu toh? Kamu cuman mau bilang kalau Mbak Yumu cuman bisa sedia menu sayur asem melulu toh? Ayo ngaku. Kami pun tertawa berderai. Dan seperti biasa makan siang dengan mereka berjalan seru dan lahapnya. Dessert alias cuci mulut berupa kopi tubruk sidikalang kiriman temannya dari Medan dengan nyamian moto kebo yang berkelimang areh santan beberapa milimeter. Sedep. Waktu sore kami pulang di dalam jeep Misteri Gen yang sejak tadi diam saja mulai nyeletuk. Bapak, waktu tadi di sana memuji-muji jangan asamnya Bu Prasojo paling enak di dunia. Apa menurut Bapak enak betul atau cuman basa-basi toh Pak? Hus, ya enak betul kok. Kamu kan juga ikut merasakan tadi. Wong keluarga Prasojo itu tidak pernah memperlakukan pembantu lain betul dari majikannya. Misteri Ken diam sebentar. Kemudian seperti menggerendeng bergumam sama dirinya. Wong yo jangan asem biasa saja gitu loh Pak. Paling enak sak donya. Apa Ken? Apa? Jangan asemnya bagaimana Ken? Mboten kok Pak. Dapurmu Ken. Ayo bilang terus terang. Jangan asemnya Bu Prasojo bagaimana? Angge niku wong jangan asem biasa saja loh Pak. Sama saja dengan jangan asem kita. Jadi menurutmu sama dengan masakanmu gitu toh? Hehe, inje. Oh, gundulmu amoh. Kami berdua diam. Jeep itu sudah mulai masuk bagian utara kota. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Saya perintahkan Misteri Gen untuk mampir beli geplak dan yangko buat oleh-oleh Benny Prakosa. Waktu kami masuk, Benny Prakosa sudah menunggu di teras bersama ibunya dan adiknya di pangkuan. Benny melonjak-lonjak kegirangan. Geplak dan yangko itu dikremes dengan nikmatnya. Kayaknya kue desa itu kue yang turun dari langit. Misteri Gen melihat gembira dengan wajah anaknya tersenyum. Pak Ageng, sekarang saya tahu kenapa jangan asem Bu Prasojo enak. Kenapa coba? Jangan asem itu terasa enak buat Bapak karena yang masak itu Bu Prasojo. Nyonya doktor yang sudah kondang sakbentar sak donya itu. Lah hubungannya itu apa? Hubungannya yaitu Pak, kalau jangan asemnya Rigen kan cuman jangan asem bocah Pracimantoro. Kalau jangan asemnya Bu Prasojo rak, wis. Saya ke belakang. Kamu ke belakang sana sama anak binimu. Kamu itu namanya minder inlander. Waktu saya rebahkan tubuh di sofa leyeh-leyeh mau ngasuh sebentar, saya masih ingat kesimpulan Misteri Gen tentang sayur asemnya. Jangan-jangan dia benar. Jangan-jangan jangan asem.